Nah, dalam sejarah tersebut terbukti bahwa yang mengelola perpustakaan atau mengelola pustaka adalah yang memegang otoritas. Jadi yang mengelola pustaka, raja pustaka, apalagi balai pustaka adalah pihak yang lebih kuat daripada dengan mengistilahkan hegemoni. Dalam sejarahnya memang orang yang memegang lembaga-lembaga ini adalah orang yang memegang otoritas tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. So, artinya orang yang mengelola pustaka dulu sebelum merdeka adalah orang-orang yang berkuasa, kan? Orang yang punya otoritas. Kalau sekarang kita merasa atau membuktikan bahwa Anda semua tidak dihargai, pasti ada something wrong yang menyebabkan ketika kita merdeka justru orang-orang yang mengelola pustaka tidak dianggap punya otoritas. Jadi kalau mau melihat ke diri, kita kenapa kita berubah, ya? Dan yang ketiga, dalam semua institusi budaya tersebut, pembaca adalah pihak yang menerima. Jadi artinya kita bisa bayangkan bahwa di zaman-zaman sebelum kemerdekaan, rakyat itu patuh sekali sama pustaka, sama raja pustaka, dan sama balai pustaka. Patuh mereka ikutin apa yang disediain, mereka baca, apa yang disuruh kerjakan mereka kerjakan. Bandingkan dengan sekarang itu yang dikembangkan adalah konsep melayani, kan? Dan konsep melayani ini punya ciri yang agak miring, yaitu kita melayani permintaan, kemauan, keinginan orang yang akan kita layani. Dan kalau dipakai tiba-tiba ke konsep komersial, pembeli adalah raja, gitu kan? Jadi mereka adalah rajanya. Jadi sekarang terbaliknya karena kita menganggap kita adalah pelayan mereka. Padahal sejarah membuktikan dulu kita itu yang sekarang namanya wisatawan itu justru orang yang menentukan sekali, dan mereka yang nurut sama mereka. Kita nggak boleh berspekulasi karena itu berubah, tapi memang itu berubah. Jadi yang kita maksud pustakawan sekarang udah gak ketemu. Oh, berarti pustakawan bukan sekadar ngurus buku. Idenya gitu kan? Dia sebetulnya pengelola sebuah institusi budaya. Dan kalau kita sebut pustakawan, kita punya sekarang kepustakawanan. Kepustakawan itu terjemahan dari labyrinth ships, dan ships ini mempunyai banyak arti. Tapi kalau kita simpulkan, kalau kita sudah bilang bahwa ada kepustakawan Indonesia, itu artinya bahwa kita sudah punya sebuah otoritas, sebuah status, ya, yang berkaitan dengan hak kita membaca di sebuah masyarakat. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa status itu cukup terhormat. Jadi kita bisa menyebut kepustakawanan karena pustakawan itu terhormat. Bahwa kenyataannya nggak demikian, sekali lagi ada sesuatu yang salah, entah di mana dalam sejarah Indonesia. Kepustakawanan memerlukan keterampilan tertentu, dan terakhir dia mengandung keanggotaan. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu merefleksikan apa yang terjadi di dunia universal, yaitu bahwa di mana-mana di dunia ini pasti ada upaya untuk membuat membuat rumah pengetahuan, membuat sebuah tempat di mana orang-orang berpengetahuan tapi tidak sendirian, mereka bersama-sama. Itu di mana-mana begitu. Di Persia, di Cina, di Romawi, di Yunani. Dan ada upaya-upaya untuk membuat buku yang lebih hebat daripada sebuah buku. Itu disebut ensiklopedia. Jadi semangat itu adalah menghimpun sebanyak pengetahuan lalu menjadikan sebanyak manusia. Dan itu bukan dominasi Indonesia di semua negara. Lalu muncul universitas, lalu muncul public libraries, muncul jurnal, muncul university and special libraries. Kita selalu bisa melihat bahwa bagian yang merah dan hijau ini juga di Indonesia ada, persis sama. Ya, berarti kita sudah mengikuti perkembangan universal. Berarti kepustakawanan bukan karangan-karangan Indonesia saja. Ini bahkan sifatnya sudah universal. Di mana-mana pasti ada itu. Demikian pula berkembang terus sampai kita punya
sekarang punya Google Library dan punya Google. Jadi mudah-mudahan gambar ini menunjukkan bahwa pustaka yang kita kenal sejak dulu itu juga terjadi perkembangannya di tempat-tempat lain. Nah, kalau sekarang kita bicara, oh akan dibuka global, yang nggak heran, karena kepustakawan misalnya universal. Nanti tahun 2012 kalau kita buka kesempatan, orang lain bisa bilang, saya juga bisa bekerja di tempat Anda, karena pekerjaan tempat Anda sama dengan pekerjaan tempat saya. Ya, itu ancamannya. Nah, di tengah ancaman demikian, di tengah perkembangan dan ancaman demikian, kita mesti menyisihkan lagi satu perhatian kepada bagian yang biru. Bagian yang biru ini adalah bagian disebut dengan informasi. Nah, bagian informasi ini belum lama. Mereka baru mengenal istilah informasi dan memikirkan mesin yang berhubungan dengan informasi tahun 1945 ketika seorang bernama Vannevar Bush menulis sebuah artikel berjudul As We May Think. Dan dari situlah muncul abad elektronik, yaitu di mana ketika negara-negara maju membuat sebuah mesin dengan bantuan listrik yang dapat mengerjakan hal-hal yang kami kerjakan oleh manusia, disebut dengan abad elektronik. Tapi ingat, abad elektronik ini tidak datang tiba-tiba, dia didahului oleh abad elektromagnetik ketika komputer masih berbentuk vacuum. Sebelum itu ada abad mekanik, dan sebelum itu semua ada tulisan, ada kertas, ada kodeks, ada sistem angka, dan ada kalkulator yang pertama di dunia, itu bentuknya abakus. Saya membuat gambar ini hanya cuma mengatakan bahwa dasar dari pustaka dan informasi dan informatika sama. Artinya apa? Dari pustaka sampai informatika itu sinambung, bukan suatu yang putus. Dengan kata pula, kalau sebuah bangsa sudah maju di pustakanya, dengan sangat cepat dia bisa maju di informatikanya. Itu sebabnya sejak awal ilmu ini dipakai kata dan. Sebab pembentuk ilmu ini yakin banget bahwa pustaka dan informatika ada satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kalau kita sekarang menjadi pustakawan, kita harus bilang bahwa saya bukan pustakawan saja. Saya harusnya dikatakan dalam pustakawan dan profesi informasi. Itulah yang harusnya terjadi. Ya. Jadi informasi, teknologi, informasi dan informatika adalah kelangsungan. Tapi semua ini muncul, kata-kata informasi, teknologi informasi, informatika itu muncul setelah masyarakat yakin bahwa pustaka adalah sesuatu yang bisa di-share bersama-sama orang lain. Bapak Ibu perhatikan bahwa internet dan Google, kalau itu dua kita jadikan sebagai puncak-puncak informatika, maka internet dan Google sama prinsipnya, yaitu bagaimana supaya yang dibaca oleh seseorang bisa dibaca oleh orang lain, dan ditonton oleh seseorang bisa dibaca oleh bisa ditonton orang lain, yang didengar oleh seseorang dapat didengar orang lain, dan jumlah orang lain yang mendengar, membaca dan menonton satu hal yang sama ini bisa berlipat-lipat ganda. Contohnya YouTube. Kalau YouTube yang bagus itu, YouTube yang menarik, itu dalam satu hari bisa tonton 300 juta orang. Itu artinya apa? Prinsip yang dulu dikembangkan dengan pustaka itu diwujudkan, cuma lebih jumlahnya banyak aja. Ya kan? Yaitu apa? Cerdas bersama, menonton bersama, membaca bersama. Tidak ada prinsip dalam informatika yang bertentangan sama prinsip pustaka, yaitu bahwa kalau cerdas sama-sama, kalau baca sama-sama, kalau tahu sama-sama. Nah, inilah yang menjadi jati diri dari orang-orang yang menyebut dirinya pustakawan atau orang-orang yang berprofesi di bidang informasi. Untuk itu saya membentuk dari pustaka sampai informatika itu terdiri dari prinsip, bukan teknik. Prinsipnya adalah semua orang yang bekerja sebagai pustakawan atau petugas informasi atau pekerja informasi memiliki etos kemanusiaan. Etos kerjanya kemanusiaan. Jadi saya minta maaf, saya ingin kritik misalnya, dia bukan pelayan, dia juga bukan penulis buku, dia bukan pengarang,
Kedua, semua pustakawan atau pekerja di bidang informasi menghargai kebersamaan. Itu artinya dia melawan pengertian kebersamaan bukan berarti bahwa semua orang harus sama, tapi dia menghargai atau menghormati perbedaan. Kalau ada orang pakai sendal dan orang pakai sepatu, orang pakai sarung dan orang pakai jas datang ke perpustakaan, dia akan bisa bilang bahwa hanya orang yang pakai jas datang ke perpustakaan. Maka itu saya pernah agak ribut bertengkar dengan sebuah perpustakaan yang menulis di depannya dilarang pakai sendal. Itu melanggar etos kerja seorang pustakawan yang mengatakan bahwa dia menghormati semua orang, tidak melarang perbedaan. Dan ketiga, kecerdasan sosial. Pustakawan memang mencerdaskan bangsa. Artinya mencerdaskan bangsa, dia melawan upaya-upaya membuat penjenjangan di masyarakat di mana ada orang nomor 1, orang nomor 2, orang nomor 3 di sekolah. Ini PR untuk pustakawan sekolah. Pustakawan sekolah mesti bisa menghadapi sebuah sistem di pendidikan kita yang keburu sudah membuat juara 1, juara 2, juara 3. Itu adalah pendidikan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kepustakawanan. Yaitu pustakawan inginnya kalau cerdas ya sama-sama cerdas, karena buku yang dibaca sama, ya kan? Dan terakhir, semua pustakawan, semua petugas informasi menghargai sekali demokrasi informasi. Kalau kita bilang tantangan dari luar, bukan terletak pada tekniknya. Jadi orang luar yang bisa memegang etos dan semangat inilah yang nanti akan bekerja di Indonesia. Kalau kita tidak bisa menunjukkan hal yang sama. Kenapa? Karena saya kebetulan mengajar di Australia di bidang yang berhubungan dengan perpustakaan dan informasi. Saya perhatikan dan mahasiswa saya bukan cuma orang Australia, tapi juga orang-orang dari seluruh dunia. Kalau saya perhatikan dari segi teknik kecerdasan individual, anak Indonesia nggak ada bedanya. Bahkan saya bisa bilang, kalau dari dibandingkan dengan orang Korea, kita lebih unggul. Orang Thailand lebih unggul soal kecerdasan, ya kan? Sebagai individu. Tapi kita nggak tahu apakah Indonesia punya etos yang kuat dalam hal ini. Kalau nanti mereka bekerja, ada orang yang punya kecerdasan lebih rendah atau keterampilan lebih rendah, namun memiliki kemampuan komunikasi, etos kerja yang berbeda atau yang seperti ini, maka mungkin orang-orang yang punya etos seperti ini akan terjadi di Indonesia. Jadi saya membuat kesimpulan 3 kesimpulan, saya akan bacakan, mungkin nanti bisa dibalikan. Tapi pada intinya adalah gitu. Jadi kalau kita ingin bersaing di masa depan, barangkali PR kita semua adalah menegaskan apa makna pustaka dan siapa yang disebut pustakawan dan apa buktinya bahwa kita memahami kesinambungan dari mulai pustaka sampai informatika. Di dalam pemahaman ini akan muncul apa yang disebut dengan motivasi kerja, jati diri, dan ditambah dengan apa yang disebut dengan kepercayaan diri atau PD. Inilah nanti akan menjadi modal kalau bersaing dengan pihak lain. Kenapa? Karena pihak lain, negara lain juga memegang hal yang sama. Jadi dari segi keterampilan kita bisa bersaing. Tapi kalau motivasi kerja kita, kepercayaan diri kita, jati diri kita jauh lebih fake, lebih sama-sama dibandingkan lawan kita, maka lawan kita yang lebih muncul. Dari segi keterampilan nggak ada bedanya. Saya ambil contoh misalnya, Pak Hendro nggak di sini ya, Hendro Caksono. Palembang. Karya dia dan teman-temannya dipakai di mana? Oh, di mana-mana, di Nigeria, di Filipina, di mana-mana dipakai. Artinya dari segi keterampilan tidak ada bedanya dengan mereka. Tapi kalau Pak Hendro disuruh bersaing ke tempat lain, Malaysia misalnya, sebagai seorang perusahaan informasi, tapi dia nggak memahami apa yang saya sebut tadi, humanity ethos, kecerdasan sosial, mungkin di sana akan dilihat sebagai bukan orang yang tepat buat Malaysia misalnya. Sebaliknya kalau ada orang lain datang kemari, tidak punya keterampilan seperti Mas
tapi dia punya etos kerja yang seperti ini. Barangkali pihak penyelenggara atau pihak pemberi jasa perpustakaan akan menyewa orang yang seperti itu. Ini mungkin terdengar bersifat filosofis atau basic, tapi nanti kalau kita mau kembangkan bisa dengan jauh lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Dr. Baiklah, sebelumnya saya mau mengingatkan, ini ada 3 screen ya, jadi tengah ini memang agak blur, jadi itu bukan kesalahan pada mata atau kacamata Anda. Makanya dari pihak Perpustakaan Nasional ini menyiapkan ada 2 screen tambahan sebelah kanan dan kiri. Terima kasih Perpustakaan Nasional, sigap banget memberikan fasilitasnya. Oke, kita langsung saja pada narasumber ketiga, Kang Asep Saiful Rahman, silakan.